Kalau saya nggak tentu waktu tidur. Kadang Shalom pagi, Bapak Ibu kadang yang terkasih. waduh, Shalom salam Mas, Tuhan. pagi. Amin. Sudah siap untuk kita mulai BW kita hari ini? Siap, Salam. siap. Coba siapa Mama yang siap Leni. boleh buka kameranya, kasih jempolnya. Gak bisa Ya. buka. Kita mau katakan sama-sama apa? Semangat untuk menyambut Menyambut berkat. 1, 2, 3. Tuhan. Semangat untuk Semangat menyambut berkat. Berkat berkat. Tuhan. Ya, kita harus perkatakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang bisa kita terima, kita percaya itu terjadi ya. Berkat itu bicara mengenai banyak hal. Ada berkat pemulihan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, ya, Amin. berkat kesembuhan, kesehatan. Amin. Tapi yang penting di Amin. atas dari semua itu ada berkat keselamatan di dalam nama siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus Yesus Kristus. Kristus Tuhan. Haleluya. Boleh kita beri tepuk tangan dulu sama-sama yuk biar kita semangat pertemuan kita kali ini. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau sama-sama sepakat satu di dalam doa ya Bapak Ibu. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Kami berserah dan kami merendahkan diri di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami percaya Tuhan, kami izinkan Engkau mengintervensi kehidupan kami, mengambil alih keadaan kami, agar setiap keletihan, kelesuan, beban, Tuhan ganti semuanya. Sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan kami kelegaan, sukacita, damai sejahtera, dan pemulihan. Dan terlebih dari semua itu Tuhan, Engkau sudah menganugerahkan keselamatan. Dan kami juga membutuhkan hikmat marifat daripada Engkau. Dari setiap apa yang akan Engkau nyatakan dan letakkan di dalam hati kami. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan sebuah pengajaran. Dan urapi kami semua yang menerima firman Tuhan dengan kesungguhan hati. Biarlah kami tidak memadamkan roh-Mu di dalam kami. Roh-Mu menyala-nyala di dalam kami, memberi kami semangat yang baru. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua siap untuk memberikan yang terbaik dalam pujian penyembahan kali ini. Mari sama-sama kita memuji Tuhan ya Bapak Ibu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku
hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawa ku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya
inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku mau menyembahmu Tuhan selamanya. Haleluya. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami persembahkan hanya untuk-Mu ya Tuhan Yesus. Mari yang sepakat memberikan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Amin ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita langsung sama-sama buka di kitab 1 Raja-Raja. Oke, 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja pertama sampai ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ya. Obadya, pegawai Ahab, bertemu dengan Elia. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar. Pergilah, katakanlah kepada tuanmu, Elia ada. Tetapi jawab Obadya, apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Allah, supaya aku dibunuhnya, kepada Ahab maksud saya, supaya aku dibunuhnya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitakannya, dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Izebel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka? Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah katakan kepada tuanmu Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani. Sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya.
Ya, kita lanjutkan aja Bapak Ibu ya sampai ke 17 karena tinggal sedikit. Elia bertemu dengan Ahab, lalu pergilah Obadja memenuhi Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mereka mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Oke, Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita belajar sesuatu hal di sini, yaitu posisi Obadja. Sebagai apa, Abuna? Di sini Obadja itu bertindak sebagai seorang komunikator, ya, seorang penyampai pesan, ya, seorang pelayan yang sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ya. Dia tahu bagaimana profil Ahab sebagai atasannya, tetapi ia tidak meletakkan rasa takut itu melebihi kepada Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Obadja adalah sosok pribadi yang memiliki integritas, ya, dan ia mampu untuk menyesuaikan diri dalam konteks, bukan sebagai katak. Seperti katak misalnya, oh kalau ketemu sama orang jahat dia jadi jahat, oh kalau ketemu orang baik dia jadi baik, nggak begitu. Tetapi ia mampu menempatkan dan menyesuaikan dengan cara yang benar, ya. Dalam Amsal pasal 18 ayat 21, ya. Dalam Amsal pasal 18 ayat 21 dikatakan bahwa hidup dan mati kita ini dikuasai oleh lidah. Ya, sekali lagi, hidup dan mati kita ini dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Makanya Obadja ngomong sama Elia, "Ini kalau saya ngomong sembarangan secara manusia, ini Ahab pasti akan bunuh saya. Karena kamu orang yang paling dicari di seluruh negeri ini." Ya. Tetapi apakah ketika Obadja bertemu dengan Ahab, menceritakan tentang Elia, bahkan mempertemukan Elia kepada Ahab, Obadja langsung dibunuh? Tidak. Ya, artinya apa? Kekhawatiran dan juga prediksi Obadja tidak terjadi. Nah, adalah satu hal yang lumrah jikalau kita memperkirakan atau memprediksi saat kita membaca situasi yang sedang terjadi atau yang akan kemungkinan terjadi. Tetapi jangan sampai kita meletakkan kepercayaan kita 100% bahwa ini akan terjadi. Sebab di dalam kehidupan kita, sekalipun kita berpengalaman dan mampu membaca situasi, kita tidak bisa membaca yang sesungguhnya terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan, Abuna? Kalau kita sebagai seorang yang dipercaya untuk running perusahaan, kita diberikan tugas untuk pergi ke satu tempat, dalam segala situasi, hari ini kita mau belajar. Kita bisa tuh membekali diri kita dengan pengalaman dan juga kepiawaian kita dalam membaca situasi. Tetapi jangan kita meletakkan iman dan kepercayaan kita dari apa yang kita prediksi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hakikat orang percaya di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam sebuah pernikahan, di dalam kehidupan yang dipercaya untuk membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita, baik pekerjaan sekuler maupun dalam pelayanan, ya, semuanya membutuhkan keberhasilan dan dibutuhkan kepiawaian dalam berkomunikasi. Saya tidak pandai untuk berbicara, Abuna, tetapi Obadja mampu mengkomunikasikan setiap keadaan dengan apa? Dengan tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Nah, ini yang bisa kita pelajari. Kita lihat bagaimana Obadja benar-benar mengerjakan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Ketika Obadja sebagai orang yang takut akan Tuhan, dia menyembunyikan nabi-nabi Tuhan. Lihat di ayat yang keempat. Dia dengan niat membawa 50 per 50 di sekelompok nabi Tuhan ke dalam sebuah gua
dan mengurus makanan dan minuman mereka. Mungkin saja saudara bukan seorang yang pandai berbicara, tetapi ketika saudara mengurus makanan dan minuman dengan tulus dan baik, saya sangat percaya itu bisa menjadi sebuah bahasa komunikasi yang ideal. Bagaimana hubungan kita dengan orang-orang kita urus, itu tidak akan ada masalah. Jadi jangan beralasan bahwa dengan kita jarang berkomunikasi nih misalnya, hubungan kita buruk. Belum tentu Bapak Ibu. Karena kepiawaian seseorang berdasarkan tidak hanya pengalaman saja, tetapi juga hikmat yang daripada Tuhan. Dengan mengurus makan dan minuman, dengan mencarikan tempat yang layak, artinya dia memikirkan kepentingan pihak di luar dari dirinya. Tapi sungguh-sungguh, maka ia mampu membangun relasi yang benar. Relasi yang hebat. Karena tidak bisa berkomunikasi bukan berarti kita tidak bisa memimpin organisasi. Apa untungnya ketika kita punya pemimpin ngomongnya pintar, tapi dia tidak mau melayani. Pintar berteori, tapi tidak bisa memberikan sebuah arti dalam hubungannya dengan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi jikalau di dalam kehidupan rumah tangga atau pernikahan jarang berbicara, bukan berarti dia seorang komunikator yang buruk. Selama dia takut akan Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, selama dia sungguh-sungguh memberikan pelayanan yang terbaik, mungkin bicaranya satu, dua, tiga hal dalam konteks situasi yang tertentu. Seperti saya dengan Abuni bukan berarti saya dan Abuni sama-sama ngomong cerewet, bawel dua-duanya. Enggak. Seni mau mendengar pun itu adalah cara untuk sebagai komunikator yang ulung. Membangun komunikasi yang sehat bukan cuma sekedar banyak bicaranya, tapi juga banyak mendengar dan banyak bekerja. Berbagi ide, memberikan motivasi dalam mitra kerja, ya. Jadi jangan sampai kita berpikir, ya sekarang saya baru tahu firman Tuhan. Dulu kok saya nggak ngerti ya. Wah, saya baru tahu ternyata melayani itu menyenangkan. Dulu kok saya nggak melayani ya. Jadi kalau ditanya saya pengen nih sebenarnya belajar lagi, sekolah lagi, bagaimana nih caranya berkomunikasi yang benar. Gampang kok Bapak Ibu. Caranya rahasia yang pertama adalah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat daripada Tuhanlah yang berasal dari takut akan Tuhan yang akan membentuk dan menuntun kita menjadi pribadi yang mampu memimpin dalam keluarga, dalam organisasi, dalam pelayanan maupun juga dalam pekerjaan. Terutama memimpin diri kita dalam kehidupan ini. Takut akan Tuhan harus kita maknai dan juga harus kita realisasikan dengan sungguh-sungguh. Yaitu apa? Tinggal di dalam Tuhan. Tuhan yang mana nih? Tentu Tuhan yang disebut dan dipanggil Yesus, Yesus Kristus. Karena di Yohanes pasal 1 disebut firman itu. Pada permulaan adalah firman dan firman itu menjadi manusia. Kalau kita baca Matius 13, nanti Bapak Ibu baca ya setelah ini. Matius 13. Bagaimana keteladanan Yesus Kristus, gayanya Yesus Kristus, itu menunjukkan seorang komunikator yang hebat. Bagaimana menerangkan dan menjelaskan kebenaran kepada setiap orang. Jadi yang penting adalah bukan apa yang Anda katakan, tapi bagaimana Anda mengatakannya, itu saja. Ya.
Untuk menjadi seorang komunikator yang hebat, itu yang pertama bukan tentang apa yang Anda katakan, tapi bagaimana Anda mengatakannya. Kenapa saya katakan Tuhan Yesus itu komunikator yang ulung? Tuhan Yesus itu selalu menyampaikan sebagian besar berita melalui perumpamaan, melalui cerita-cerita. Ia melihat ada kekuatan dari apa yang harus dia ceritakan. Sederhana, sederhana namun mudah untuk diterima sehingga itu membantu untuk setiap orang cepat untuk mengenal. Jadi tidak perlu membuat rumit sebuah keadaan atau sebuah perkataan. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih, kalau hari ini atau selama ini mungkin kita berkata, ah saya ini bagaimana mau ngomong tentang firman Tuhan, ngomongnya aja beribet, kita bukan bicara mengenai kekuatan kita untuk atau keahlian kita untuk membicarakan skill. Tetapi kalau kita tahu apa yang kita perkatakan dan kita tahu bagaimana cara kita mengatakannya, saya yakin kita semua akan menjadi komunikator yang ulung. Kita bisa menjadi pembawa kabar baik di tengah-tengah keluarga yang mungkin masih banyak yang belum percaya kepada Yesus. Kita bisa menjadi pendengar yang baik dan disenangi oleh tetangga-tetangga kita ketika kita berkumpul di tengah-tengah mereka. Kita tidak perlu harus sama seperti mereka yang sedang menyampaikan sebuah cerita atau sebuah berita. Kita tidak perlu harus nimbrung dan tahu apa yang sedang dibicarakan. Untuk kita berada di tengah-tengah dan kita bisa menerima setiap hal, meresap setiap hal, dan bagaimana meresponinya, saya yakin dan percaya. Kita tidak akan punya kesulitan untuk membicarakan atau menyampaikan segala sesuatu. Ya, karena sekalipun yang disampaikan itu hal yang baik, tapi kalau cara menyampaikannya juga tidak baik, ya hasilnya diterimanya tidak baik. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar hari ini. Setiap orang diberikan kesempatan untuk menjadi seorang istri yang mampu mengkomunikasikan sesuatu. Suami yang menyampaikan sesuatu. Anak-anak yang menyampaikan apa isi hati mereka. Terlebih lagi, kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Kalau saya nggak bisa berdoa, Abuna. Berdoa bukan bicara mengenai berkata-kata yang hebat. Tetapi bagaimana kita memulai doa itu? Lakukan seperti yang ada di BW ini. Bangun sebuah atmosfer untuk kita boleh merasakan dan mengundang hadirat Tuhan. Dengan memuji menyembah Tuhan. Dengan menyetel lagu rohani, kita ikuti pujian lagu rohani itu. Kita nyanyikan satu lagu rohani yang kita tahu berulang-ulang, berulang-ulang sambil angkat tangan, sambil pejam mata, jangan sambil buka-buka gadget. Fokus kita hilang. Kita sedang memberi makan diri kita dengan makanan rohani yang akan mengenyangkan. Kita sedang minum air rohani itu karena kita mengundang hadiratnya. Ketika hadirat Tuhan Yesus itu turun, maka kita akan merasakan kelegaan. Segala rasa dahaga kita itu dipuaskan. Mungkin kita tidak langsung banyak berbicara dalam doa kita. Tetapi dengan pujian lagu rohani itu kita menyembah Tuhan. Dan bahasa air mata kita bahkan sudah cukup untuk menceritakan apa yang sedang terjadi. Pergumulan apa yang engkau alami. Sehingga engkau mampu untuk menindaklanjuti dan melangkah selanjutnya seperti apa. Terkadang untuk menjadi seseorang yang berguna di tengah masyarakat, di kantor, maupun dalam hubungan persaudaraan dan persahabatan, tidak selalu harus tahu masalahnya apa. Tidak harus selalu mampu
memberikan sebuah ide-ide cemerlang sebagai jalan keluarnya. Tetapi kesungguhan dan ketulusan kita melayani orang yang berbicara, itu adalah sebuah hal yang akan bisa menjadi cara komunikasi yang sehat. Maka keberadaan kita benar-benar bermanfaat. Obaja boleh saja memiliki pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Tapi bukan berarti dia tidak tunduk kepada Raja Ahab sebagai pemimpinnya. Karena ia pun punya prinsip yang benar. Penundukan diri dia dan ketaatan dia hanya sebatas dalam konteks yang tidak melanggar kebenaran. Makanya penting sekali untuk memiliki rasa takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu kuncinya. Jadi sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan semua orang mungkin bisa melakukannya. Tapi sungguh-sungguh nggak takut akan Tuhan. Karena ketika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita tetap mampu melakukan setiap tanggung jawab yang ada di pekerjaan kita. Sekalipun orang-orang di sekitar kita menganggap kita bukan pekerja yang di level atas atau menengah. Tetapi kita melakukan segala sesuatu itu dengan kerendahan hati dan ketulusan. Maka tidak akan pernah ada masalah. Dan itu baik, saudara, untuk kehidupan pribadi kita. Supaya kita tidak mudah jatuh dalam perasaan yang seperti yang saya bilang tadi. Belum tentu terjadinya seperti itu. Apa itu Abuna? Prediksi. Ketika orang menyuruh kita, cara ngomongnya tidak benar, seakan-akan kita direndahkan, kita tidak mudah langsung mengatakan bahwa apa? Oh, saya sedang direndahkan ini. Ya, sekali lagi, bukan berarti saya sedang direndahkan. Lagi pula Bapak Ibu, kenapa saya katakan Tuhan Yesus adalah komunikator yang ulung? Ialah yang mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana kehidupan orang-orang yang besar itu bukan untuk dilayani, tetapi untuk apa? Melayani. Inilah bahasa komunikasi yang sehat supaya kita bisa menjadi komunikator yang ulung di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dengan demikian kita tidak akan menciptakan intrik-intrik dan juga tidak mengizinkan peluang untuk iblis pakai dan iblis buat sebagai konflik. Mulai dari kita konflik dengan diri kita sendiri maupun konflik dengan orang-orang sekitar kita. Seperti Obaja, dia tahu betul ada konflik yang besar antara Ahab dengan Elia. Tetapi ia tidak berdiri seperti tidak ada prinsip. Ia menyatakan setiap hal. Ia tahu resikonya seperti ini. Tapi lihat bagaimana. Obaja pun seorang risk taker. Dia berani ambil resiko. Karena apa saudara? Karena ia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ini yang menjadi catatan kita. Ya, menyambung 2 hari yang lalu saya bicara bahwa hidup ini selalu ada resiko. Ya, kita semua adalah seorang risk taker semua. Tetapi dengan keberanian seperti apa kita mengambil resiko itu? Bagaimana kita menempatkan keberanian itu ketika kita harus menghadapi resiko itu? Karena ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, tentu resikonya apa? Mungkin dibenci sama saudara-saudara kita. Mungkin dijauhi oleh teman-teman dekat kita. Mungkin tidak dianggap lagi oleh orang-orang yang selama ini menganggap kita. Karena apa? Karena kita sudah menjadi pribadi yang lebih tunduk dan takut akan Tuhan daripada tunduk dan takut apa kata orang atau kepada manusia. Saya percaya Bapak Ibu, hikmat Allah yang melampaui segala akal itulah yang akan menuntun
saudara dan saya, sehingga kita tahu memposisikan diri. Kita tidak mentah-mentah untuk melakukan, oh apa kata orang terserah, yang penting apa kata Tuhan. Kita juga harus berkhidmat. Dan hikmat itu hanya ada ketika kita mulai sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, berbicara atau berkomunikasi bukan hanya tentang apa yang akan kita sampaikan. Jangan lupa, bagaimana cara kita menyampaikannya, itu juga tidak kalah penting. Biarlah kita belajar bahwa hidup dan mati kita, ya, kita selalu ingat, dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Makanya jangan mudah bicara sembarangan. Jangan mudah juga untuk menyampaikan sesuatu dengan sembarangan. Supaya kita tidak makan buah dari apa yang kita gemakan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Boleh sama-sama letakkan tangan di dada. Biarlah setiap tangan yang diletakkan di dada ini, hati ini sepakat dengan apa yang Engkau ajarkan. Dalam memimpin, dalam memposisikan diri, keberadaan setiap kami baik di keluarga, di pernikahan, rumah tangga, kehidupan bersosialisasi, maupun dalam memimpin perusahaan dan pelayanan. Hal yang harus kami miliki adalah kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Disitulah kami akan memperoleh hikmat daripada Tuhan. Kami bijaksana dalam menempatkan diri kami. Kami berpegang kepada prinsip kebenaran. Kami tahu bagaimana cara untuk mendengar. Dan kami juga tahu bagaimana cara untuk menyampaikan sesuatu. Kami juga sungguh-sungguh dalam melakukan pelayanan kami. Dalam melayani orang-orang di sekitar kami. Karena melayani dengan sungguh-sungguh dan kerendahan hati berbalut dengan ketulusan dan ikhlasan adalah bahasa komunikasi yang mampu untuk membuat hubungan kami dengan orang-orang sekitar kami tetap dalam keadaan baik. Sehingga apapun keadaan kami yang menghimpit kami tidak akan merasa bingung dan takut. Karena kami sadar apa yang menjadi tanggung jawab dan pelayanan kami sudah lakukan dengan benar. Kami pun tidak menjadi orang yang pelin-pelan, yang tidak mendua hati. Kami tetap hidup dalam kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi rekan-rekan kami terkasih yang mungkin belum bisa hadir karena masih ada kaitan kegiatan dengan keluarga besar mereka, kedukaan, maupun yang akan melakukan perjalanan hari ini. Engkau menyertai mereka. Yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, Engkau nyatakan pemulihan dan Engkau jadikan sebagai kesembuhan. Supaya mereka boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami juga berdoa bagi yang akan bekerja, yang akan sekolah, yang akan membangun sebuah kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Kalau menghadirkan Engkau, kami yakin kami mampu menjadi komunikator yang ulung. Keberadaan kami menjadi berkat karena bermanfaat. Kami juga berdoa untuk setiap rumah tangga yang mengalami pergumulan, baik pergumulan finansial, pergumulan hubungan suami istri. Kalau kami hadirkan hadirat Tuhan, maka mujizat pertolongan pasti terjadi. Pemulihan pasti dialami. Sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada kehancuran, tidak ada kebangkrutan. Kami yakin dan percaya tidak akan berkekurangan. Kami juga mendoakan bagi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini di Jakarta. Berikanlah damai sejahtera bagi kota kami Jakarta maupun kota-kota di tempat dimanapun kami berada dan hidup dengan keluarga kami.
Berkatilah setiap ladang pekerjaan kami ya Tuhan, dan berkatilah juga Indonesia sebagai negara tempat di mana kami tinggal. Dari Sabang sampai Merauke, hadirat-Mu selalu hadir dan memberikan jalan keluar dan damai sejahtera. Kami bersyukur untuk semua ini karena kami percaya tidak hanya hikmat, tetapi juga berkat pasti akan kami terima. Bapak Ibu sekalian, dengan iman percaya dan hati yang mengarah kepada Kristus, terimalah berkat damai sejahtera, terobosan, dan cinta anugerah Tuhan, keselamatan yang daripadanya. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang sepakat dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin, Bapak Ibu sekalian. Biarlah kita semua bisa menjadi komunikator yang ulung, karena roh Tuhan beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih Abuna, Abuni semuanya ya. Lalu. Iya, sama-sama. Sebelum berkurang nih jumlahnya, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu sekalian. Jangan kasih kendor ya. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Kencang terus. Kasih Abuna. Abuna, Abuni, semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, makasih. Kita hari ini, malam Abuna, ini kita Abuni. istirahat besok pagi. Ketemunya hari Senin lagi. Terima kasih Abuna, Abuni. Sama-sama Bapak dan Ibu. Shalom Alaikum. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih ya. Berkati juga Bapak Ibu-ibu. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Jangan lupa Tuhan yang Yang baik, baik, sangat baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, Baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Salam shalom Abuni. Dadah. Halo, dah. Dah Bapak Ibu, sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih Abuna.